Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita masuk ke sesi yang kedua. Kita membahas tentang alat pencegah dan penahan jatuh kolektif serta alat pembatas gerak. Karena kita bekerja di ketinggian, tidak lepas dari yang namanya alat pencegah jatuh, alat penahan jatuh. Itu. Baik, tujuannya apa? Agar seorang tenaga kerja pada saat dia bekerja di ketinggian, dia memahami apa sih ya, alat penahan jatuh, apa sih alat pencegah jatuh, baik itu kolektif ataupun perorangan. Baik, yang pertama adalah kita bicara tentang yang namanya perangkat pencegah jatuh. Ada yang kolektif, ada yang perorangan. Yang kolektif atau yang digunakan secara bareng-bareng gitu ya. Yang kolektif itu bentuknya semacam top rail, mid rail, serta two board, ya, dimana diacu di Permenaker Nomor 9 tahun 2016. Alat pencegah jatuh kolektif itu berbentuk dinding, tembok, batas pengaman, pagar pengaman, di mana tinggi dari pagar pengaman ini atau top rail ini adalah minimal 950 mm. Kata siapa Pak? Kata Permenaker Nomor 9 tahun 2016. Kemudian celah pagarnya atau biasa disebut sebagai mid railnya adalah 470 mm, itu maksimal. Jadi kalau top railnya minimal 950, jadi tidak boleh kurang dari 950 ya. Karena apa? Ketika terpasang kurang dari 950, khawatirnya adalah masih ada potensi orang itu terjatuh. Kemudian mid railnya atau celah pagarnya 470 dan harus disediakan yang namanya two board. Karena apa? Kita bekerja di ketinggian, ada dua hal yang harus kita pahami adalah bekerja di ketinggian, potensi bahayanya adalah kalau nggak orangnya yang jatuh, orang yang akan kejatuhan. Maka dari itu pemasangan two board ini berfungsi sebagai pada saat seorang tenaga kerja bekerja di atas, kemudian orang tersebut menendang alat, menendang material dengan tidak sengaja, kemudian material itu terjatuh. Kalau tidak ada two board, khawatirnya material itu akan terjatuh ke bawah, kemudian di bawah ada orang, maka bisa menimpa orang yang di bawah. Maka dari itu pemasangan two board itu adalah untuk mencegah supaya material itu tidak terjatuh atau tertahan oleh bagian two boardnya. Nah itu ya, pencegah jatuh. Ini ketiga ini disebut sebagai pencegah jatuh kolektif. Nah, setiap pencegah jatuh kolektif itu harus mampu menahan beban 0,9 kilo Newton ya. Jadi kata Permenaker di situ dikatakan bahwasanya yang harus mampu menahan beban minimal 0,9 kilo Newton. Kata siapa? Kata Permenaker Nomor 9 tahun 2016. Kemudian alat pencegah jatuh yang perorangan, artinya ada perorangan, ada juga kolektif. Kalau yang perorangan yang biasa kita gunakan adalah yang namanya sabuk tubuh. Maka sabuk tubuh itu belum bisa dikatakan sebagai alat penahan jatuh ya. Sabuk tubuh masih dikatakan sebagai pencegah jatuh karena yang penahan jatuh itu ada double hook lanjat, kemudian ada mobile fall arrestor, ada juga mechanical fall arrestor ya. Jadi sabuk tubuh yang biasa kita gunakan, full body harness yang kita gunakan ya, itu adalah masih dikatakan atau masih dikategorikan sebagai alat pencegah jatuh perorangan. Kemudian yang kedua adalah alat pencegah jatuh perorangan. Satu lagi ada yang namanya walk positioning atau pemposisi kerja, di mana fungsi dari walk positioning itu adalah untuk membuat kinerja kita pada saat kita bekerja di ketinggian itu lebih aman dan nyaman ya. Maka disebut sebagai pencegah jatuh perorangan. Nah, setelah itu kita bicara tentang yang namanya perangkat penahan jatuh kolektif. Kalau tadi kita sudah bicara tentang pencegah jatuh kolektif dan pencegah jatuh perorangan. Nah, sekarang adalah kita bicara tentang perangkat penahan jatuh kolektif. Berbentuk apa? Biasanya penahan jatuh kolektif itu berbentuk bantalan, kemudian ada jaring atau safety net ya. Kemudian dipasang pada angkur yang kuat dan harus mampu menahan beban minimal adalah 15 kN, 15 kilo Newton. Nah, itu harus diujikan ya. Jadi kita tahu dari mana kapasitas 15 kN. Permenakernya ada, Permenaker nomor 9 tahun 2016.
Kemudian kapasitas biar kita tahu 15 kN adalah kita harus melakukan yang namanya pengujian. Supaya apa? Penahan jatuh kolektif ini digunakan pada saat ada orang terjatuh tertahan oleh safety net atau bantalan. Makanya kata Permenaker tersebut, si penahan jatuh kolektif ini harus mampu menahan beban minimal 15 kN. Ya, itu penjelasan tentang pencegah jatuh kolektif dan personal dan penahan jatuh kolektif yang sesuai dengan Permenaker nomor 9 tahun 2016. Saya Panita Harjo, tim dari Arai. Ya, salam safety, salam ketinggian.